Kelompok 6, kelompok 7, kelompok 7. Oke, ini 7 kelompok ya. Tuh, kelompok 8-nya mana? Oke, kamu cuma 2 orang. Kenapa? Oh, ini ya, kurang anak gedung ya. Berarti kamu harus pinter. Ya, pokoknya gini. Pokoknya saya nggak pernah tahu. Yang penting kalau saya tanya Anda benar bisa ya, bisa gitu. Ya, gitu. Yang penting itu saja. Nanti pada minggu ke-16 Anda saya tanya sesuai dengan tugas yang saya berikan dan hitungan Anda. Itu aja. Kalau itu cocok ya berarti kan udah lulus itu. Ya. Oke, sudah ke 8 kelompok sudah buka semua? Sudah, oke, perhatikan. Berarti saya nggak pakai ini, nggak apa-apa kalau gitu ya. Ini, oh, tetap pakai, boleh. Ya udah. Oke, perhatikan ini. Yang akan kita kerjakan sekarang fondasi dulu. Nih, fondasi ini kalau saya buka ya, klik ini, klik. Ini, lalu di extrude, lalu oke. Nah, bentuknya seperti ini. Supaya kelihatan 3 dimensi di option, graphic mode, lalu OpenGL. Jadi OpenGL itu adalah untuk melihat utuhnya seperti apa. Ada masalah enggak? Kalau ada masalah nanti kelihatan. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu ini bisa kita putar-putar. Nah, bisa kita putar-putar. Oke, berarti ini ada masalah ini kok hitam, ada yang tidak hitam. Nah, itu berarti kan, nah, kalau ini benar yang belakang, tapi yang depan ini ya. Jadi ini hanya untuk muter-muter untuk ngecek apakah ada masalah enggak. Anda perhatikan di sini. Nah, di sini tiang langsung pel cap. Kebetulan saya buat putih dulu ya. Oke, jadi yang saya kasih warna rangkanya karena rangka itu yang kita lakukan analisis dulu. Anda kan udah ngitung rangka dan ngitung sambungan, bikin rangka lalu bebannya Anda masukkan. Oke. Oke, Oke, sekarang kita akan bikin ini di kepala jembatan. Saya juga nggak ngerti kenapa hitam. Sekarang saya rubah dulu ini definisi. Nah, lalu section, frame section. Nah, yang bagian daripada kepala jembatan apa? Pondasi dulu dari bawah. Nih, pondasi. Modify. Ini jangan putih. Misalkan pondasi ini, sorry. Ini tadi baru saya run ya. Ini buka dulu ini. Unlock modelnya dibuka. Nah, gitu. Baru definisi, section, frame section, lalu pondasi. Pondasi jangan dibikin putih. Katakan pondasinya apa ya? Nah, ini pondasinya hijau. Nah, kalau kita klik di sini, klik ini, klik portal, nah pondasi jadi hijau. Oke. Nah, pondasi ini harus dirancang. Ini pakai apa namanya? Pondasi boring. Pakai pondasi boring, dalamnya adalah sesuai dengan data tanahnya. Yang penting kalau tanah keras itu Anda masukkan dasar pondasi itu minimal 1 meter. Jadi misalkan data tanah kerasnya 5 meter, Anda bikin pondasinya 6 meter. Jadi harus dibor sampai terjepit tanah keras. Ya harus harus begitu. Jadi nggak boleh di atas tanah keras itu nggak boleh. Nanti akan tergeser kalau kena gempa. Ya. Oke, berikutnya adalah file cap-nya. Definisi, frame section, file cap. Nih, kepala jembatan, spearhead. Nah, ini juga jangan dibikin hitam. Saya bikin oranye aja. Nah, gini.
langsung klik. Nah, tuh, kok nggak belum semua ini berarti belum semua kena. Oke, saya matikan dulu saja biar nggak tumpang tindih. Ini nah belum semua kena ini berarti. Oke, saya buka dulu aja option grafik langsung klasik. Nah, klasik itu untuk analisis. Nah, gini, klasik. Ya, nah ini berarti belum belum semua kena. Ya. Maka itu harus saya kenakan dulu supaya kena. Bagaimana kita blok aja. Nah, Anda gini kan, lalu Anda blok. Ini Anda blok. Nah, gitu. Oke. Oh, sorry. Tadi apa namanya? Saya membuat, jangan salah, yang namanya harus benar. Tapi membuat apa tadi ya? Ikatan PH kepala jembatan. Oke. Per head. Per, ya, PH itu per head. Per head untuk kepala jembatan. Ya. Per head kepala jembatan itu sebetulnya yang ada ini. Jadi kepala jembatan itu ada pilar, ada file cap, ada dinding, ada per head, ada back wall. Oke ya, jadi ini pilar, di atas pilar itu file cap, di atas file cap itu ada dinding, di atas dinding ada per head, di atas per head ada back wall. Itu nama-namanya. Karena tadi yang akan kita klik itu adalah file cap ya berarti ini jangan diklik ini. Saya matikan dulu. Ya, saya matikan dulu clear. Nah, itu hanya untuk file cap. Berarti hanya ini file cap. Oke. Lalu saya sign frame, frame section, file cap, PH. Oh, per head ini bukan per head. File cap atau per head nih. Nah, ini. Oke. Saya matikan dulu biar nggak numpuk. Nah, gitu. Oke. Nah, berikutnya ini seharusnya ada back wall. Sekarang akan saya clear dulu, saya klik dulu. Nah, arah sini nggak kelihatan back wall-nya hitam. Ya. Assign frame section back wall kepala jembatan. Mana back wall kepala jembatan? Nah, banyak sekali nih back wall, back wall. Ah, ini back wall. Oke. Nah, tapi ini kok hilang ini. Oke, saya lihatnya dulu kenapa hilang. Apa warnanya yang hilang. Kalau nggak ada ya kita copy. Oke, kok kopinya itu berarti jaraknya berapa? Kita buat seperti ini. Ya. Ini kita copy. Oh, per head kepala jembatan, benar ini namanya per head kepala jembatan. Ini namanya per head juga. Ini bukan per head ya. Seharusnya ini namanya itu back wall. Oke, assign frame, frame section, back wall, back wall, back wall. Oh ya, di atas. Nah, ini back wall. Oke. Nah, setelah itu masih putih, saya rubah
kuning kali. Hmm. Oke, kuning. Lalu saya kopikan jaraknya berapa ini? Jaraknya adalah 1,7. Jadi ini saya copy, edit, replicate. Replicate-nya kemana? Y ke kiri, min Y. Min Y. Min 1,7. Jumlahnya tuh 2, 3, 4, 5. Jumlahnya 5. So, salah. Edit, replicate. Oh, 17. Berarti satu koma atau titik ya ini. Koma kali ini. Tak coba. Loh, kok nggak ada. Undo lagi. Edit, replicate. DJ bener. Kalau DJ bener. Mungkin satu titik kali ya. Titik 7 jumlahnya 5. Loh, kok nggak ada? Hah? Padahal satuannya udah meter ini. Oh, salah ini. Oke, salah-salah. Ini edit replicate 17 ya. Eh? 1,7 gini. Loh, nggak mau. Loh, kenapa ini? Bentar, ini kenapa ya? X memanjang. Z ke atas benar ini seharusnya. Increment data. Ini ada apa ini? Saya nggak ngerti ini kenapa nggak bisa komputer ini. 1,7 sudah. Coba satu nih, saya coba satu. Lalu ini saya buat satu. Coba gerak enggak? Oh, ada. Kenapa ini nggak bisa ini? Aneh ini. Satu bisa, tapi 1,7 nggak bisa. Nah, 1,7 satu. Tuh. Jadi 17. Eh? Atau saya buat aja lah. Ini aja. Nah, ini backball. Langsung aja saya buat aja gini. Tuh. Eh? Oh, udah ada. Coba. Ada ya? Di extrude. Oh iya ada. Ya sudah berarti warnanya apa ini? Hitam. Namanya apa? Dinding. Aneh ini komputernya. Kok nggak bisa di blok ya? Atau sebentar. Warnanya aja saya rubahnya dulu. Saya buat putih dulu. Terus tag. Hmm. Oh iya ada ya. Bener. Ada. Hitam warnanya. Oke.
ini saya bikin kuning. Hah? Sign aja. Boleh. Backward. Nah, gitu. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, ini kok berubah pH. Ini juga pH. Oke, benar sudah. Nah, ini kok berubah apa ini yang bawah? Eh? Ini, oh iya ya. Ada berarti ya. Oke, kenapa berubah ini? Oh iya ada itu. Tuh ada itu. Oke, saya blok aja kalau gitu. Ini namanya apa ini? Loh, kok pH juga? Ini salah itu namanya. Loh, pH juga. Kenapa bisa salah? Ya, oke. Sekarang ngedit ini jadi lama ini ngedit ini. Saya berubah ya. Saya panggil aslinya aja. Berarti yang Anda copy sudah berubah belum? Oh, belum berubah. Oh, belum ya. Ya udah saya copy lagi aja ini. Jadi biar saya nggak berubah-ubah. Tuh, nggak masuk. Oke, ini saya apa ini? Saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu. No, gitu. Terus saya buka lagi. Mana ini tadi? Bukanya mana ini? USB, Jembatan Palembang, analisa struktur. Nah ini saya copy, copy. Saya pindahkan ke data. Saya pindahkan ke pengajaran. Ke mana ya? Saya pindahkan ke data ke pengajaran. Oh, nggak ada, saya pindahkan ke sini aja. Oh, pengajaran lagi, PW ya, ini PW jembatan. Nah, saya paste, replace. Ya, nah ini sudah saya buka lagi. Oke, ini sudah mudah-mudahan benar ini. Masih, ya, ya, ya. Kok gini ya? Punya Anda gini? Berarti yang ke kopi ini, kopinya yang salah ini. Oke, coba saya panggil lagi yang nggak gini lah. Saya panggil lagi kalau gitu ini
filenya ada dua ini. Oke, saya panggil lagi filenya. Pekerjaan Jembatan Palembang, analisa, labs. Nah, ini yang ini saja. Nah, ini saja. Nah, Anda pakai. Udah, kok copy lagi aja satu lagi ini. Tapi ini saya save-nya dulu. File save as. Data. Pengajaran. Pengajaran BW Jembatan. Oke, Anda copy lagi ini. Yang bawahnya. Ini nih, kamu copy lagi. Yang bawahnya ya. Nah, yang hasilnya yang ini. Ya, 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 ya. Oke, internet connection. Sudah di copy? Iya, paling bawah. Ada tiga kan? Apa? Yang paling bawah. Yang mana? Yang ini kan Palembang ya Pak. Ya, ya, Analisa coba. Ya, paling bawah, paling bawah. yang ini Nah, itu ya. tanggal 17 Maret ya. Ya, coba. Yang hasilnya gini. Coba kamu buka. Penuh enggak? Nah, itu udah tuh. Coba. Klik 3D. Nah, itu udah ada. Ya udah. Ya. Benar ya Pak. Nah, Jadi ya. ke teman-teman Pak. Nah. Yang dipakai yang ini ya, yang kopi kedua ini. Apa kamu ketok-ketok? Sudah. Oke, disebarkan ke temannya.
Ini di komputer Anda sudah tampil belum? Sudah. Sudah? Sudah, oke. Sudah mulai. Oke, perhatikan. Jadi kita akan memposisikan, nah perhatikan ini. Kenapa ini ada jaraknya? Karena harus ada elastomer. Nah, jadi bentuknya seperti ini sesuai dengan pradesan kemarin. Ini harus ada jarak karena untuk elastomer. Oke, sekarang akan saya berikan perletakan. Caranya untuk bikin perletakan ini kita harus tas ini geser ini. Oke, geser sendiri. Oke, ini kita matikan. Gitu. Oke. Setelah itu option grafik kita buat klasik. Oke. Nah, setelah itu kita, kalau klasik memang agak berat. Sekarang kita akan memposisikan girder ini bagaimana supaya numpang di kepala jembatan dan numpang di pilar. Ya. Caranya saya perbesar, lalu saya putar ini, oke. Lalu saya mundurkan, oke. Jadi ini posisi daripada ini harus numpang di sini. Caranya adalah dengan membuat tumpuan, ya. Buat draw dulu, draw, draw, join to link untuk menggambarkan dua yang kita hubungkan. Namanya link satu. Link satu nanti kita ganti sendi nih. Oke. Setelah itu kita copy ke sana. Ya, kita klik. Ini saya geser lagi. Nah, gini. Ini saya klik. Anda perhatikan file cap ini harus ini ya. Jadi harus Anda buat arah X, arah Y, lalu silangnya ini harus dikasih pondasi. Ya, ya. Ya, Anda klik dulu ini, ya, strip-strip, lalu direplicate, edit, replicate. Kemana? Ke Y, satu, tadi tuh, 0,7, berapa ya? Bener nggak ini? Jumlahnya 5. Duh, salah. Oh, koma. Koma, oke. Oke. 1,7. Jumlahnya 5. Oke, benar. Oh, ternyata komputer ini pakai koma. Kalau Anda pakai titik, ya pakai titik. Oke, sudah gini. Sudah jadi. Oke. Ini, link ini belum terdefinisi. Link ini harus kita definisikan
sebagai sendi. Caranya Anda klik, klik semua. Ya, nah, gini kita klik, lalu di situ ada sign, sign, link support, ya. Lalu link support properties. Nah, sebagai apa Anda mendefinisikan? Kalau belum ada namanya, ya dimodify link satunya sebagai apa? Nah, misalkan sebagai rubber isolator. Rubber isolator itu elastomer. Elastomer itu bisa berfungsi sendi, bisa berfungsi sebagai roll. Tapi ini bisa Anda batasi. Ini adalah pergerakan-pergerakan yang diperbolehkan. Ya. Nah, kalau berfungsi sebagai sendi, berarti hanya rotasi. Rotasinya kan X, Y, Z. Rotasi yang kita putar. Artinya dia berfungsi sebagai sendi memutar sumbu dua. Ingat ya, kalau sap itu satu arah memanjang, sumbu arah melintang, dan Z itu arah ke atas. Jadi yang kita putar, kita bebaskan sumbu dua. Ini berarti sendi. Kalau roll apa? Kalau roll satu kita bebaskan. Tapi kalau hanya sendi, ya satu kita kunci. Oke. Sama dengan ini menentukan apa restraint ya. Oke gitu, lalu kita oke. Nah, jadi link satu ini namanya nanti adalah sendi. Lalu link ini belum bekerja. Kenapa? Karena ditumpuannya kan belum. Nah, untuk itu ini kita oke dulu. Berarti link satu tadi udah kita definisikan kan? Nih, kita oke. Kalau sudah kita definisikan, kita oke. Nah, gitu. Lalu kita oke. Nah, namanya link satu. Lalu ujung-ujungnya ini harus kita klik juga, kita definisikan. Ini link ini boleh bergerak ke atas bawah dan boleh memutar. Kalau sendi itu kan hanya memutar dan bergerak atas bawah karena bawahnya elastomer. Ini saya definisikan sign, join, join, lalu spring. Sorry, bukan spring. Sign, join. Kalau spring itu harus kita isikan. Mana ini? Constraint. Nah, ini nih. Constraint. Nah, ini harus kita gini. Aduh, salah. Salah, salah. Bukan. Jadi gimana? Lupa ya jadinya. Sebentar. Kalau nggak bisa, klik aja. Jangan dikasih sendi di sini. Ya, jangan dikasih sendi. Kalau saya sendi nanti reaksinya di sini. Assign. Ini download bukan. Join bukan, spring apa ini? Constraint bukan. Kalau constraint itu, oke, saya buat constraint batasan aja kalau gitu. Add new constraint. Nah ini, saya ganti saja sendi. Sendi tadi adalah rotasi Y, constraint tadi ya. Kita constraint rotasi Y, rotasi Y sama translasinya itu boleh ke atas ke bawah. Berarti apa? Z. Jadi bisa berotasi, bisa bertransaksi. Lalu kita oke. Nah, sendi. Lalu bawahnya ini yang nahan. Ini juga sendi juga. Jadi atas bawah ya, kita definisikan. Nah, gitu. Atas, assign, join, constraint. Nah, ini sama sendi. Kita modify. Tetapi apa? Jetnya harus kita kunci supaya pas sampai keluar reaksinya. Kalau jetnya kita bebaskan, nggak keluar reaksinya.
Gitu. Oke. Nah, oke, sudah. Nah, setelah itu pondasi harus kita berikan konstanta pegas. Cara cara nyari konstanta pegas lihat di jembatan satu bagian pondasi itu ada konstanta pegas. Ya. Nah, sekarang kita kasih konstanta pegas. Ya. Oke, saya kasih konstanta pegas. Saya seluruhnya saja berarti kalau seluruhnya pakai gini. Nah, itu pondasinya ini mau saya isi konstanta pegas supaya nahan. Jadi ngitung pondasi itu Anda hitung kapasitas tanahnya, lalu dihitung kapasitas pondasi. Kalau ini ngitung kapasitas pondasi. Kalau tanahnya pakai manual aja, pakai teori yang ada di jembatan satu. Oke, sekarang saya kasih konstanta pegas. Misalkan konstanta pegasnya sembarang ya, tapi harus dihitung dulu berdasarkan data N. Oke, saya masukkan. Sin, prime, konstanta pegas. Nah, kok nggak ada? Gimana ini konstanta pegas? Eh, nggak ada. Oke, sekarang gini saja. Karena ini kan belum dipotong-potong ya. Saya cek dulu panjangnya berapa. 5 meter panjangnya. 5 meter saya potong-potong per meter jadi 4. Coba saya potong jadi 4. Sain. Nah, ini jadi apa? 4 ya. Atau jadi 5 lah. Jadi 5. 5 meter jadi 5 potongan. Saya cek. Nah, 1, 2, 3, 4 yang pas. Oke. Apanya? Nah, gini. Klik ini. Klik ini. Edit. Edit lain. Divide. Nah, ini 5. Jadi nanti per meter ngisi konstanta pegasnya. Misalkan panjang per 2 meter juga boleh. Ngitungnya kan kalau 2 meter 2 kali, meter sekali. Cara ngitungnya ada di jembatan satu. Oke, nah itu. Lalu kita isikan konstanta pegasnya. Konstanta pegas setiap lapisan itu kan beda. Tergantung tanahnya kan. Kalau NSPT kecil, konstanta pegasnya kecil. NSPT-nya besar, konstanta pegas besar. Nah ini saya samakan aja. Ya. Jadi Anda masukkan konstanta pegasnya. Nah, gitu, saya samakan aja. Lalu sign, join. Nah, ini spring keluar. Jadi tadi belum keluar springnya karena belum dikasih titik. Udah, klik. Nah, ini. Kalau pada dinding, ini berarti konstanta pegasnya dari samping, bukan dari bawah. Karena tiang, konstanta pegasnya berarti dari jepitan tanah X dan Y. Ya, oke. Berarti translasi satu sembarang ini. Masukkan aja katakan hasil hasil dari konstanta pegas nah, yang dimasukkan ini jangan sembarang nanti. Ini saya masukkan aja sembarang ya itu. Nah, gitu. Tapi nanti masukkan hasil hitungan ya. Jadi yang kita masukkan translasi satu arah X, translasi dua arah Y. Arah atasnya jangan. Kenapa? Gim- Gimana gimana? Gak dengar yang keras gimana? Ya, yang kita isikan translasi satu dua karena ini di dinding. Kalau di dasar berarti ada 3 nanti.
Yang di mana? Yang di atas? Ya enggak, yang di bawah aja. Titiknya aja. Titik yang kita berikan. Karena ini bekerjanya di titik. Oke? Nah ini. Jadi kalau saya buat miring, nah itu arah X dan Y ya. Tuh. Ini arah X, ini arah Y. Jadi semua pondasi itu kejepit oleh tanah ya. Yang jepit namanya konstanta pegas. Konstanta pegas nanti Anda cari berdasarkan data NSPT-nya. Tiap kedalaman tertentu punya NSPT, nilai konstanta pegasnya nggak akan sama. Ini contoh saja saya samakan. Tapi nanti Anda kerjanya nggak boleh sama. Itu bagian fondasi, hati-hati loh. Nanti saya cek ketika Anda salah, ya salah deh ya. Oke, jadi Anda konsultasikan ke saya nanti kalau sudah dibuat. Oke, sekarang konstanta pegas yang di bawah. Bentar, saya ini kok ada di sini. Ini nih. Bentar, ini saya geser aja. Nah, gini. Ini saya geser ke bawah. Tuh, oke. Sekarang yang bagian bawah. Ini buang ini gimana ya? Ini nggak bisa dibuang ya ini hitam ini. Jadi, nah, kalau taruh bawah aja. Gini. Oke, sekarang yang bawah. Caranya Anda matikan. Lalu yang kita putar adalah bagian bawah. Anda putar gini, titik-titik. Nah, gini. Anda blok aja yang bawah. Nah, ini untuk mempercepat aja. Kalau enggak ya satu-satu juga boleh, tapi kan lama kalau banyak. Nah, ini kita isi konstanta pegas. Yang mana? Ya kita isi. Caranya gimana? Sign, join, spring. Sign, join, spring. Udah? Nah, ini tambahkan yang ke atas sekarang karena di bawah. Jadi tiang per meter itu kejepit kiri kanan. Lalu kalau yang bawah itu kan ada yang jepit dari bawah. Nilainya gede ini kalau dihitung. Kebetulan ini enggak saya itu saya kasih aja berapa ya? 1.000 kali ya. Nah gitu. Ya, terserah Anda yang penting Anda masukkan. Ya gitu. Lah ini apa? Replicate atau add? Eh? Kalau replicate berarti yang lain hilang dong. Nambahkan. Nah gitu. Jangan replicate. Kalau replicate nanti yang lain hilang. Harus add. Nah, oke, ini selesai. Sekarang kita harus ngisi yang kanan. Nah, yang ini. Kita isi yang pilar. Oke, oke. Kita isi lagi tadi sendi, roll. Oke, draw join. Itu linknya berarti dua. Kita hubungkan. Nah, ini kemana ini? Saya putar dulu biar kelihatan. Tuh, saya putar lagi biar kelihatan. Nah, seharusnya ada ini, tapi kalau nggak ada ya kita buat supaya ada gitu. Oke, ini kan belum ada. Ini kan seharusnya di bawahnya sini ya, di bawah ini itu berarti kita bagi dua aja ini, nanti kita geser. Ya, paham? Enggak ini? Oke, saya bagi dua dulu ini. Nah, gitu. Terus edit bagi dua. Dua. Nah, itu ada titiknya. Lalu kita hubungkan linknya. Nah, ini kemana ya? Ntar, ini berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Beri ke tengah ini. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Loh, kok lebih? Kok enam? Eh? Kalau enam Pak. Oh, yang dalamnya enam. Oke, kita hubungkan. Nah, ini berarti kita hubungkan ke sini. Oke, tadi apa? Draw. Draw, join. Nah, gini kita hubungkan. Seperti ini kan? Benar nggak? Betul. Nah, nah, posisinya kan miring. Nah, supaya ini tegak gimana? Kita lihat ini arah X-nya. X-nya 31,8 31,90. Ini X-nya berapa? 31,60. Berarti geser berapa? Mana sih kamu? Ini X-nya berapa? 31,80. Terus ini berarti geser berapa? Oh, 0,2. Ya kita geser. Kita klik aja. Kita klik lalu kita geser ke kiri. Nah, gitu. Edit move. Berarti apa? Min ya. Koma ya. Kalau ini koma. Benar nggak? Oh, benar itu. Tuh. Udah. Oke, sekarang diperbanyak. Ya. Anda klik. Terus di apa namanya? Replicate. Edit. Replicate. Benar ya ini? Oke. Nah, gitu. Nah, itu sudah ada tumpuannya. Sudah ini? Sudah. Harus bisa loh. Apalagi yang hanya dua. Kamu mana temenmu? Nggak ada. Loh, kenapa misah? Hmm, itu juga berdua. Yang kedua itu harus bisa. Eh, gesernya 1,7. Sesuai dengan rencanamu loh. Ini kalau di saya 1,7. Tapi kalau jembatanmu kan saya nggak ngerti harus sesuai rencana jembatanmu. Ayo, gimana? Sudah? Sekarang kita definisikan ini adalah sendi. Ya.
Oke, kita lanjutkan. Ini tadi belum kita definisikan, sekarang kita namakan. Anda blok dulu gini, nah ini ya. Nah, nah jadi strip semua gini. Diklik-klik titik-titik juga boleh. Nah ini kita assign. Link, link properties. Link 2. Link 2 itu sendi. Modify, namanya tetap elastomer, tapi link 2. Kalau kalau nggak link 2 saya ganti sendi juga, roll juga boleh. Nah gitu. Jadi link 1 tadi harus kita ganti tulisan sendi. Kalau roll itu apa sih? Nah, jadi roll itu ini, rotasi 2, ini, rotasi 2 dan, nah ini, dan U1. Rotasi 2 dan U1 berkenaan satu itu roll. Udah? Udah belum? Udah oke. Nah, roll namanya. Link 1 tadi kita ganti sendi juga nggak masalah. Jadi link satunya ini misalkan kita pengen sendi, kita panggil aja, modify. Nah itu ganti saja sendi gitu. Boleh. Oke, tuh, jadi sendi. Jadi yang ada sendi roll. Ya. Berikutnya di atasnya gini kita oke dulu. Nah gitu. Lalu atas itu kita klik. Harus kita apa namanya, apa tadi, constraint apa tadi, Stain, join, constraint, roll, add. Nah ini kita ganti roll. Jadi roll itu apa? Rotasi.
dan bisa translasi. Nah, bisa bergerak ke kiri kanan dan bisa berotasi. Lalu transfer jetnya kita dibiarkan. Yang nahan adalah yang bawahnya nanti. Oke, itu ke arah bawah. Jadi artinya boleh bergerak nanti yang nahan yang sini. Oke, lalu oke. Sekarang yang bawah. Jadi harus kita klik gini ya. Nah, gini, sign, join, constraint, tadi roll, modify. Ini seperti ini harus kita kunci. Sorry, ini harus kita kunci. Translasi jetnya itu yang nahan dia. Jadi bisanya hanya, oke, translasi jetnya juga harus ditahan. Artinya nggak boleh bergerak. Di situ yang nahan, tapi bisa berotasi. Oke. Nah, oke. Setelah itu, sudah. Setelah itu, kita tentukan pondasinya. Kita lihat pondasinya berapa meter ini. 13,5 jauh. Ya, hmm? Apanya? Yang di ini kita klik aja. Sorry. Ini sign, join spring. Kok spring? Apa tadi? Sign, join, constraint. Tadi roll. Lalu modify. Nah itu. Oh, kalau yang atas berarti arah X dong, lepas. Nah, gitu rollnya. Kalau roll. Terus hasilnya dan satu-satu kita definisikan. Udah gitu. Lalu kita oke. Udah ya. Yang kanan nanti bikin sendiri caranya sama. Sekarang kita pondasi. Beda dong. Yang bawah ini. Sign, join, constraint. Tadi roll. Ini kalau yang bawah ininya yang kita kunci. Jadi hanya rotasi saja, tapi yang ininya kita kunci. Definisinya beda-beda. Coba perhatikan. Direkam dong. Udah lah kok nanya kalau rekam. Coba direkam biar enggak ini. Biar enggak double saya jelaskan. Oke, saya ya. Oke. Nah, sekarang pondasi ini tadi panjangnya 13,5. Sekarang saya pendekin dulu biar gampang. Ya, gini saya pendekin, saya bikin aja 10 meter. Jadi bawahnya aja yang saya naikkan. Edit move, berarti jet. 3,5 supaya pendek aja, supaya 10 meter. Nah, gini. Kalau ini pondasinya 10 meter. Nah, itu 10 meter. Jadi kalau saya pasang per meter untuk ini biar sedikit aja. Itu gini.
Di bawahnya, di bawahnya tadi kita blok, kita naikkan. Oke gitu. Coba dilihat di rekamannya kamu tuh. Oke, tadi kita bagi apa tadi? Edit, nih kita bagi berapa? 10 kan? Kita bagi 10. Nah, itu 10. Jadi panjangnya ini per 1 meter aja. Mau per 2 meter juga boleh, terserah Anda ya. Ini saya buat aja per meter. Bener nggak per meter ini? Nah, bener, 1 meter. Jadi saya mudahkan aja. Panjangnya per meter ninjonya. Nanti Anda mau ninjo per 2 meter juga boleh ya. Oke, setelah itu kita isi. Kontrata pegasnya kita isi. Loh, kok hilang ini tadi? Tengah. Ya. Apa ya, Pak? Hah? Dibayarin depannya. Naik Pak itu dia. Loh, kenapa bisa naik? Oh, yang kamu tanya tadi ini, kenapa naik gitu ya? Ya, berarti ya kita turunkan lagi. Ini berapa ini jetnya? Kelebihan berapa? 3,5. Ya, turunkan lagi. Ada lagi nggak yang jangan-jangan di bawahnya ada yang keklik. Ya, tinggal edit move, min. Nah, itu balik lagi. Jadi di sub ini ketika kita klik, ada yang keklik, kita geser atau kita hapus, ke hapus atau kegeser. Oke. Nah, sekarang ini akan saya isi konstanta pegasnya. Nah, saya giniin aja biar kelihatan. Nah, gitu. Saya isi konstanta pegas. Nah, sain konstanta pegas. Mana tadi? Oh, ini spring. Oke, 500 saya samakan aja. Ya, saya anggap sama, tapi nanti mesti beda itu hasilnya. Oke, nah itu ngisi. Sekarang yang bawah. Yang bawah saya puter, saya matikan dulu pakai ini. Nah, gitu. Lalu saya putar ke atas. Nah, gitu supaya bawahnya saja yang kita blok. Ini saya putar lagi. Nah, gini bawahnya aja yang satu blok. Oke, ini yang saya isi konstanta pegasnya ada 3. Sain, join, spring. Nah, tambah ini yang tadi yang ketiga. Itu lalu add. Hmm, Nambahkan. Oke, selesai. Yang kanan Anda bikin sendiri. Oke, sekarang kita run. Yang kanan dibikin sendiri ya. Saya ngasih contoh yang kiri aja. Oke, ada pertanyaan mau saran? Tapi beban harus dimasukkan ya. Ini beban belum saya masukkan. Nanti masukkan sendiri bebannya. Jangan sampai Anda ngerat pondasi di atasnya nggak ada beban. Anda ngerti ngisi bebannya nggak? Gimana? Kalau yang Anda analisis pondasi kiri, beban P-nya ada di mana? Beban itu kan ada P dan Q kan. Q-nya kan seluruhnya, seluruh rantai. Kalau P itu kan berjalan, yang 4,9 karena kan faktor kejut. Kalau Anda analisa pondasi kiri, P-nya ada di mana? Di tengah. Di mana? Saya sudah ngasih ilmunya di jembatan satu. Di jembatan satu udah ada ilmunya. Kalau Anda ngitung kepala jembatan dan ngitung pondasinya, maka P-nya harus di atas ini. Digeser PLL-nya.
Ngerti nggak ini? Ngerti? Jangan salah, nanti ketika saya tanya, saya cocokin antara hasil hitunganmu dengan gambarmu berbeda kan salah. Nah, kalau ngitung pondasi yang kanan ini pada pilar, P-nya geser ke sini. Jadi yang digeser itu adalah P saja. P itu berjalan dari kiri ke kanan bolak-balik. Ibaratnya gini loh, pembahasan. P itu adalah mobil, truk. Sedangkan G itu mobil, banyak mobil motor, mobil kecil, orang itu merata di seluruh lantai. Nah, truknya itu yang berjalan. Analisanya seperti itu pendekatannya. Oke, paham nggak ini? Paham. Jangan salah ya. Ini ilmunya sudah ada di jembatan satu, ada perhatikan. Di kepala jembatan dan pilar. Oke, gitu. Oke, saya run. Nih. Nih. Nah, oke. Jadi kalau saya hidupkan, nah ini yang rangkanya bergerak. Ini strukturnya bergerak. Ini strukturnya berarti belum ada cross beamnya ini. Oh, belum. Jadi struktur itu harus dikasih ini ya. Dikasih apa namanya? Pengaku. Pengakunya harus kita hitung loh. Sudah belajar ngitung pengaku kan dari jembatan satu kan sudah saya berikan itu. Hitung jembatan apa namanya? Komposit. Ya, dihitung berapa jumlah pengakunya. Sudah. Nah, kalau sudah kita cek bergerak enggak. Kalau nah berarti aman ini. Ini bergerak berarti aman. Kita cek reaksinya. Cek reaksi. Kalau ada reaksinya berarti aman. Klik join. Joinnya oleh apa? Ya oleh combo saja. Ada enggak kombonya? Nah, misalkan combo ini. Nah, combo satu. Nah, ini reaksinya. Nah, bagaimana supaya tahu yang kiri dulu? Ya harus kita lihat. Nah, ini reaksi di apa? Pondasinya. Sekarang kita lihat reaksi gaya yang bekerja pada pondasi itu berapa. Ini harus salah satu saja. Nah, ini gayanya berapa? Ini 4 berapa ini? 4,1 apa ini? Ton kok kecil banget. Nah, ada yang salah kalau kecil. Oke, ada yang salah. Kalau 4,1 ini sudah 0,01. Nah, kita lihat di atasnya, pada masalah di atas. Oke, reaksinya kenapa di atas ini? Ini nggak boleh. Ini kan kalau kita nganalisa struktur, itu reaksi itu harus dipondasi loh ya. Tapi ternyata ini reaksinya ada di atas, masih terkunci. Nah, untuk itu, pergerakan ke atas tadi saya bebaskan saja. Ya, jadi perhatikan nanti yang salah ini adalah reaksinya masih di atas ini. Nih, nih kalau reaksi ini benar-benar yang ini yang penting jangan ke atas ini. Kalau ini nanti berarti ini reaksi pada stopper, stopper pada elastomernya, tapi tanpa beban ini. Oke, saya buka dulu itu. Lalu ini saya klik lagi, saya cek lagi, ya, sign, join, constraint. Apa tadi? Sendi. Modify. Oh ya, sekarang saya buka dulu. Transaksi arah atas saya buka. Supaya gayanya ke bawah. Jadi gitu caranya. Waktu ngitung elastomer kita kunci, waktu ngitung apa namanya pondasi kita buka. Nah, gitu. Lalu saran lagi.
Oh, masih ada. Oh, yang atas nanti belum terbuka. Oke, yang atas belum terbuka. Nah, gini, assign, join, constraint, sendi. Nah, ini transaksinya saya buka di. Oke, oke. Ya, loh, kok masih ada ya? Tak kenapa ini? Seharusnya nggak boleh. Seharusnya gayanya ke bawah. Ini kali. Ya, mungkin di tengah tadi belum saya buka. Ini sign, link support properti sendi, modify. Oh iya ini arah jetnya itu mana arah jetnya? Ini R. Nah ini R arah 3 yang masih kekunci. Oke, tuh kok masih ya aneh nih. Eh, arah kekunci yang di sini ya. Jadi harus ada teliti nanti ya. Yang penting bahwa arah vertikal itu harus diterima oleh fondasi. Yang mana tadi? Sain, aduh belum dibuka lagi. Oke, sain, join, sendi, ya. Yang mana? U3, oh U3 ya. R3 dan U3 pergerakan arah 3. Oke, kok aneh. Loh, aneh ini. Di Anda masih? Coba dicoba. Seharusnya ini tuh yang ke atas sudah nggak ada, nanti akan diterima oleh fondasi itu. Kalau nggak ada, nggak tahu yang kekunci kemana ini. Ya Anda coba-coba. Lalu setelah Anda tahu daya tahan fondasi, Anda hitung manualnya berapa harus lebih besar. Misalkan fondasinya itu nahannya, nih yang bawah ini ya. Hmm. Nah misalkan ini 100 ton, maka kekuatan tanah harus lebih dari 100 ton. Minimal itu safety factor itu 1,5, berarti 150 ton. Harus gitu kekuatan tanahnya. Ya. Nah, kalau ternyata kekuatan tanahnya tidak 100 ton, pondasinya masukkan lagi. Ya. Jadi pertama Anda akan masukkan pondasi 1 meter ke dalam tanah keras. Ternyata kurang, masukkan lagi ke dalamnya lagi. Dan seterusnya, sehingga kekuatan pondasinya itu harus lebih besar daripada kekuatan tanah harus lebih besar daripada kekuatan pondasi. Nah, kekuatan pondasi ini dihitung langsung keluar penulangannya. Ini tadi masih ini ya, masih enggak bergerak, tapi Anda cari sendiri. Yang penting nanti waktu nyari Anda suruh rubah supaya ini enggak ada di sini. Ini harus nol ini. Kalau ini nol, kalau ini enggak nol berarti ya ada salah terkunci. Oke? Oke, sekarang bagaimana ngitung betonnya? Ngitung penulangan yang ada pada pondasi. Caranya adalah sebagai berikut. Desain karena pondasi dan kepala jembatan terbuat dari beton,
konkret. Lalu aturan yang Anda gunakan pakai apa? Klik di sini. Ya, aturannya mau pakai apa? Pakai ASTO. Kalau jalan tol itu umumnya pakai ASTO. Kalau selain jalan tol pakai ICI. Pakai ICI yang mana? Ini banyak ICI-nya. Biasanya pakai ICI yang terbaru ini. Ya, lalu oke. Jadi kalau aturan terserah Anda, setelah itu desain. Desain, konkret, select desain kumbu. Nah, kumbu yang mana? Kalau Anda ngitung pondasi, berarti kumbunya kumbu tanpa beban. Kalau ngitung bukan pondasi, ngitung strukturnya, berarti pakai LRFD. Apa bedanya? Ya, perhatikan ya. Jadi ngitung pondasi ASD, ngitung struktur kepala jembatannya LRFD. Berarti kumbu ini ada dua. Sekarang kita lihat di sini. Mana yang combo ASD dan combo LRFD. Lihat di sini, definisi, load kombi. Kombonya banyak, karena bebannya kan berjalan. Ini satu itu berarti di pinggir, dua itu berarti agak ke tengah, tiga agak ke tengah. Kalau ini, di L per L3, kalau Anda modifikasi, berarti ini ASD, lowable, sorry, LRFD, ya. DIT untuk baja 1,1, IDL itu untuk lantai beton dicor di tempat 1,3, L, A, SDL-nya 2, beban hidupnya 1,8 sesuai dengan di SNI. Nah, kalau Anda mau pakai pondasinya, jangan pakai ini, di cancel, pakai yang ini. Nah, misalkan ini kan banyak ini. Nah, ini satu semua. Kalau satu semua berarti ASD, itu untuk pondasi. Nah, Anda belajar pondasi dulu, ASD atau LRFD pondasinya? Dua-duanya. Oke, dua-duanya boleh. Artinya yang membedakan itu kan tegangannya ya. Kalau Anda pakai ID berarti tegangannya adalah tegangan batas. Kalau LRFD berarti tegangan leleh. Hanya itu yang bedakan. Kalau ASD berarti tanpa beban, faktor beban. Tapi kalau LRFD harus diberikan faktor beban. Hasilnya sama. Jadi terserah Anda. Kalau saya di jembatan satu itu pondasinya ASD yang saya ajarkan. Waktu ini saya buat ASD. Tapi kalau Anda mau merubah LRFD boleh-boleh saja. Kalau LRFD kan nggak pakai itu faktor apa keamanan kan nggak pakai karena keruntuhan. Kalau SD ada dong. Itu kan safety faktor udah saya kasih. Safety faktor untuk data sondir sekian, 2 sampai 3. Untuk data NSPT 1,5 sampai 2 itu kan sudah saya kasih. Itu kalau Anda ngitung pakai ASD. Kalau LRFD berarti nggak ada karena keruntuhan yang kita hitung. Oke gitu, sudah. Nah, sekarang kita menghitung pondasi, kita menghitung kepala jembatannya dulu. Nah, kalau kepala jembatannya berarti tadi desain, konkret, select desain combo. Ini saya bawa ke kiri semua, yang WW ini, di remove. Gini. Nah, gitu kan. Di remove aja, ke kiri, pindah ke kiri dia. Jadi yang kita klik ini, hanya DL tambah LL1 di pinggir, LL2 ke tengah, kok pindah-pindah, PL yang pindah.
Anda jangan-jangan salah ngitung rangkanya. PL-nya jalan atau diem? Eh, salah. Berarti kalau di tengah yang Anda hitung berarti kan rangka tengah. Nah ini nih yang salah. Saya khawatir Anda salah ini. Hitung rangka atau hitung girder. Jadi gini, kalau ngitung girder nih, perhatikan. Coba Anda nanti Anda cek. Ini harus saya cek dulu. Untungnya Anda salah. Ini kalau PLL ini kan gini. Ini kan sepanjang ini ya. Ya, Pak. Tapi kalau namanya PLL itu berjalan. Ketika Anda ngitung ini kayak geser tumpuan, ini semua fondasi juga, ini berarti PLL harus di sini. Harus. Jangan di tengah, kalau di tengah kan separuh. Oke? Nah, ketika Anda ngitung tegangan di sini, PL-nya beda. Nah, ini. Oh, ini benar. Oh, jangan saya itu benar. Paham nggak ini? Jangan-jangan nggak paham. Jangan-jangan salah. Salah nggak? Pak, kalau PLL itu buat apa yang di Truk. Pak? Oke. Bukan, begitu itu kan truk, truk yang benar. Jadi gini, beban analisis itu ada dua. Untuk yang bentuk truk, itu sebetulnya hanya untuk ngitung lantai. Yang bentuk truk itu untuk ngitung lantai. Karena yang diperlukan adalah beban roda. Kalau Anda ngitung girder, pakai itu juga boleh, tapi hasilnya mesti lebih kecil. Anda coba aja, lo nggak percaya. Jadi ngitung jembatan, ini Anda boleh pakai truk yang gini itu. Nah, gini, yang ini beratnya 50 ton. Boleh, coba aja. Tapi masuknya ini sebetulnya hanya di lantai. Yang dimasukkan beban rodanya ini. Yang 11,25 ton. Itu untuk menghitung lantai. Ketika Anda ngitung girder saya masukkan ini enggak lebih kecil. Ternyata yang besar ini. Tapi kalau Anda ingin makan itu di situ di peraturan disebutkan ini untuk lantai, ini untuk ngitung girder pakai beban pegang. Nanti iya, iya. Oke ya. Oke, sekarang kamu rangka nih. Nah, rangka itu takut salah aja. Jadi Anda capek-capek gitu, terus salah gitu. Iya. Oke. Oke, ini untuk rangka. Perhatikan dengan baik. Pertama, kalau Anda hitung Ki, ini kasih Ki semua nih. ILL. Tambah lagi apa? IS, SDL. ISDL. Seluruhnya. PLL-nya, ketika Anda menghitung apa? Reaksi. Ya kan? Ketika Anda menghitung stopper, berarti ada ini. Ada rem kan? Itu remnya. Itu stoppernya. Lalu ketika Anda ngitung ini dan ini, ya gaya P-nya di sini. Tetapi ketika Anda ngitung ini, ngitung ini, ngitung ini, ngitung ini, gaya PL-nya pindah di sini. Oke? Ketika Anda ngitung ini sama sambungannya, jadi ngitung itu sama sambungannya ya. Jadi kekuatan dan sambungan. Maka PLL-nya ada di sini. PL itu berjalan, tetapnya berjalan. Saya khawatir salah ya, karena saya pernah ngoreksi kerjaannya dosen di Malang, Politeknik Negeri Malang. Saat itu dapat kontrak dari PU untuk membuat standar. Nah, saya ngitung, dia ngitung PL-nya di tengah, nggak dijalankan. Waktu sini gidernya kecil-kecil, saya tanya, Pak, kok crossbeam-nya bisa kecil? Iya, nggak kena beban. Nggak kena beban dari mana? Nggak kena beban PL. Nah, truknya itu di situ aja parkirnya. Pak bingung. Kalau namanya jembatan, truk itu kan berjalan. Kecuali tempat parkir, truknya diem. Nah, baru dia sadar. Ternyata truk itu harus berjalan. Oke, ini nih. Ini takut apa hampir seluruh Indonesia ngitungnya karena di peraturannya kan itu SNI-nya ya nggak disebutkan secara rinci kan
Tapi kalau Anda pahami bahwa disebut gaya PLL, D itu kan ada P dan Q ya, P-nya itu berjalan, bukan diem. Ini diperhatikan ini masih, jangan salah. Ini berarti Oke, yang 49 kali faktor penjadi itu ya iya. PLL. Ah itu PLL, itu P. Udah. Marker itu di sini ada kenapa ada P1, P2 ya tergantung titiknya. Di sini ini ada ditload dan PL1. Nah, isinya ini ditload dan PL1 sampai 8. Ini kalau 8. Yang penting setengah ya, setengah bentang yang penting. Misalkan titiknya ada 10, tengahnya 5 kan. Lalu misalkan titiknya ada 12, ya, tengahnya 6. Ini tinggal gitu. Oke, silakan kalau ada tanya sebelum saya lanjutkan. Gimana? Pak, Ya, ya. eh, Hmm, PLL-nya makanya kan di iya. Ya karena gayanya kan di situ, truknya. satu doang. Berarti Ya sama aja kan. Kamu ngitung satu titik, yang sana kan sama. Ngitungnya sekali aja. Hah? Nah, kalau stopper itu kan ini, gaya dari gaya rem. Ini kan sebetulnya ada gaya rem ke sana kan. Gaya rem itu berapa? Misalkan 10 ton ya. Berarti stoppernya itu yang nahan nanti ada 10 ton. Dorong. Atau gempa. Nah, ini kan ada beban gempa nanti. E-nya berapa? Aku sumpah. Sudah terjadi gempa belum ya? sudah Hah? sama apa? Sama Bapak. Oh, sama saya. Iya. Oh ya, karena dari gempa, jadi gini, yang 100% itu kalau ngitung stopper, stopper ini adalah arah X-nya yang 100%, jangan 30%. Paham tak kira-kira? Jadi stopper, ini stopper, ini arah panjang itu 100% beban gempanya. Lalu ada bandingan dengan beban rem. Gedean mana? Enggak kan gede rem, enggak kan remnya. Gedean gaya gempa, gunakan gaya gempanya. Jadi artinya ketika terjadi gempa, struktur ini, massa struktur ini yang bergerak ini kan, ya. Nah ini akan ditahan oleh stopper. Dan ingat, hitung stopper itu, ini gempanya itu adalah elastis, jadi gempanya jangan plastis ya, walaupun di situ ada gempa dengan ada elastis, ada plastis, jangan itu elastis saja, yang gampang. Sehingga stoppernya itu harus punya safety faktor. Safety faktor itu minimal 1,5. Usahakan juga biar aman. Jadi kalau kalian gempanya 10 ton, ya elastom stoppernya harus kuat, nahan 20 ton, gitu caranya. Aman. Paham ya? Kira-kira gitu ya? Oke, silakan. Buat stopper buat dan atau berapa tempatnya? Iya, mau bayar. Ya, ya. Sama aja buat bisa dari panas di stopper itu namanya juga Aman, itu. Ya. itu. Sementara pakai itu, kenapa? Karena itu kan bisa beli. Tetapi biasanya kontraktor itu bikin, kalau bikin standarnya harus turun. Karena kalau kita mahal, itu mahal banget. Dari Jerman itu, Indonesia sudah punya standar. Jadi saya pakai standarnya Jerman. Nah, kalau kontraktor mau bikin, tidak dulu bukan jauh standar itu saja. Karena ketika bikin hasilnya. Di pabrik itu juga ada pabrik customer Aliko di Depok. Yang apa kemarin sudah pernah beli, saya kan pernah ganti customer. Ada 3 jembatan di Bali sampai Denpasar, ada 3 jembatan yang ganti customernya. Nah, begitu Aliko harganya juga begitu. Kalau pasang harganya 5 juta, untungnya banyak. Nah, jadi langsung untungnya banyak. Kenapa banyak? Ya karena gantinya sulit.
Master umumnya murah, dari per bijinya 5 juta. Ya, gitu. Oke. Ada Oke, Pak. Baik. kira-kira gimana ini? Baik, Pak. Udah. Jangan salah ya. Siap, Pak. Saya khawatir Anda ngitung-ngitung itu langsung ya nggak dicek itu. Tapi nanti saya cek ini ya ketika Anda tampil ke saya. Oke, sudah ya. Oke, perhatikan. Kalau kita ngitung kepala jembatan atau pilar, maka gunakan ini. Nah, lalu kita oke. Klik, setelah itu kita run. Desain, concrete, start. Nah, udah ngitung, blok, 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 ngitung betonnya. Nah, itu keluar hitungan betonnya. Nih, semua keluar. Beton untuk back wall, beton untuk dinding, beton untuk semua keluar. Oke? Nah, bagaimana hitung tulangannya? Saya kasih contoh satu aja. Nah, ini Anda rubah, jangan ton meter. Gunakan kilogram senti, karena Anda ngitung luasan tulangan kan senti kan? Jadi rubah, kilogram senti. Kilogram senti. Nah, berubah kan? Anda klik salah satu. Nih, ini misalkan ini, yang saya hitung ini, tulangannya. Nah, itu tulangannya, ini ada tulangan depan, kalau dinding depan, belakang. Jadi berapa ini? 8 sama 4. Kecil. Berarti artinya boros. Nah, ini harus Anda hitung rumak rumin. Tahu nggak rumak? Tahu nggak? Halo, Pak. Rumak rumin. Oh, siap, Pak. Tahu? Rasio. Nah, rasio tulangan. Jadi misalkan depan itu rumaknya berapa? Kalau masuk rumak rumin, dimensi tidak usah dirubah. Tapi kalau ternyata hasilnya di bawah rumin, dimensi harus dikecilkan. Ingat tuh, nanti saya cek itu dimensi Anda. Oke, ini ada pertanyaan silahkan. Pak, Jangan, ya, kalau untuk dinding jembatan ini di asumsinya pakai balok ya, Pak? ya enggak dong. Kalau kena momen pakai dinding. Ini kan kena momen, ada beban gempa. Maksudnya di file-nya yang beam apa yang kolom? Di beam, Pak. Ya, BIM. BIM itu karena apa? Kena momen kan? Kena momen. Tapi kalau hanya kena beban vertikal, berarti kolom. Jadi analisa saja, kalau BIM berapa, kalau kolom berapa, dipilih yang terbesar. Itu kalau ada struktur kena tekan dan kena momen. Oke, yang lain gimana ini? Yang berdua kamu temenmu nggak ada? Oh, ada di belakang ya. Ada pertanyaan nggak? Saya khawatir kamu nanti masalah ini. Berdua ini. Enggak masalah. Ngerti? Kamu yang berdua lagi itu belakang, ngerti? Bener. Saya kok khawatir pada nggak ngerti ini, pada diem ini. Kalau ngerti kan nanya. Gimana? Ini saya sudah bicarakan lama kan tentang penulangan gini. Ini saya mengulang aja. Oke, jadi semua tulangan harus dicek rumak ruminnya. Kalau rumak biasanya di sini langsung US, over stress itu berarti rumak. Tapi kalau rumin di sini dia nggak analisis, kita harus menganalisis dengan hitungan. Oke gitu ya. Oke, sekarang pondasi. Ini tadi untuk penulangan, sekarang pondasi. Kalau pondasi, kekuatannya tadi pakai ultimate. Kalau penulangannya, ini penulangan, Anda pakai LRFB juga boleh. Jadi untuk penulangannya pakai LRFB seperti ini, tulangannya perlu 28. Nah, ini berarti tulangan bulat kan? 28 ya bulat, 28 sentimeter persegi gitu loh, ngisinya. Nah, kalau misalkan nggak kuat, ya biasanya ada US, ya Pak. Ada yang nggak kuat, oh, ini kuat semua ini. Nah, bisa saja ini nanti apa boros kalau
Romin gitu ya. Oke, ini pondasi. Pondasi untuk betonnya LRFD, tapi kekuatannya tadi harus ASD karena ngitung pondasinya ASD. Oke, kami kira cukup. Pak, Ya, silakan. kalau Pak Jembatan sepertinya minimal berapa? Apanya? Minimal itu 30 MPa itu aturan di SNI. Nah, lalu Anda jangan bikin 30, pakai 35 gitu loh. Kenapa? Kalau Anda pakai 30 dicetak hasilnya 20, ya kan ditolak itu jembatannya nggak dibayar. Tapi kalau Anda pakai 35, hasilnya nanti 30 tetap kebayar. Oke, gitu. Kalau saya ngerancang jembatan selalu pakai 35. Tujuan saya kasihan kontraktornya takut nggak dibayar itu. Sehingga saya pakai 35. Oke, gitu. Selesai. Ya, saya hitung lagi untuk jembatan arah memandang 100%, arah melintang 30%. Terus dihitung lagi, ini yang 100%, ini yang 30%. Pertanyaannya kan gitu kan? Ya, ini adalah untuk menghitung kekuatan strukturnya. Kalau yang ini adalah untuk menghitung stopper arah memanjang. Kalau yang ini untuk menghitung stopper arah melintang. Oh, berarti letaknya di buat-buatnya itu ya, Pak? Ya, di kan gini. Stopper arah melintang letaknya di mana? Di tengah kan? Jadi kalau rangka itu kan gini. Nah, saya gambarkan ini rangka. Nah, di sini itu ada stopper dua untuk menahan pergerakan. Lalu kalau sini kan di sini. Di tengah itu ada stopper bergerak kiri kanan. Coba lihat contoh yang saya berikan itu. Oke, jadi kalau yang di tengah ini untuk menahan ini berarti yang ke sininya itu yang 100%. Yang ke sini ini berarti 50, nah 50 karena harus sakit ya. Gitu. Pak, Ya, berarti membawa itu dibikin masing-masing orang buat kenapa? pembebanan apanya? Ya, udah kamu kan harus hitung gempanya ini kan. Ini dihitung dulu gempanya. Gempa kan ada rumusnya kan udah sajar kan belum? Udah kan? Udah. Hitung masanya atau enggak kan? Udah Pak. Lihat di tab nanti masanya kan ada. Dikalikan aja, dicari R-nya, Ya, ketemu udah beban gempanya. Kalau enggak pakai lini aja ininya. Sudah pernah nyoba lini? Sudah. Belum. Pak. Lini itu untuk mencari CSM. Masih, maksudnya itu kan ada tiga join ya Pak, berarti buat siswa. Satu, dua, tiga. Iya. Oke, terus Per join itu perlu satu kombo apa satu kombo sebut semua tiga join itu? itu memang selingkuh. Beban tidak kombinasi dari itu Pak. Jadi apa hubungannya itu? Misal maksudnya kombinasi dari yang di LL, SDL terus ditambah beban gempa gitu itu Pak. Ini khusus gempa. Gempa itu dari mana sih? F gempa. F gempa itu dari CSMM. Iya kan? Dibagi dengan L kan? Dikalikan dengan BT. BT-nya itu berat struktur. Ditambah beban hidupnya kan? Nanti kan berat strukturnya ada. Beban hidupnya kan tahu. PL dan BLL. Misalkan 30% beban hidupnya ini berarti dead load plus live load yang dikalikan 30% kan. Kalau jalan masuk kan 30%, jalan masuk 50%.
Kalau jalan yang Anda itu jalan kampung, kan nol. Gini. Ya kan? Paham nggak ini? Sudah mengajarkan di gempa. Ya? Oke. Nah, oke gitu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan bumbu yang di tadi. Ya ada gitu gempa. Kumpul di satu itu untuk ngitung struktur jembatannya, ngitung pilarnya, ngitung kepala, pilar, pondasi. Nah, itu kalau ngitung gempa itu sendiri. Oke gitu. Yang lain gimana ini? Yang lain? Kok pada diam? Ini ngerti nggak? Satu khawatir ini. Ngerti nggak? Kamu kok diam dari tadi? Ngerti? Yang belakang gimana? Kamu ngerti nggak? Ngerti. Kamu gimana? Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti. Oke. Udah ya? Ngerti ya? Silakan nanti aksi tadi ke saya. Ya. Setelah itu ya tanggal minggu ke-16 saya ngetek. Saya nggak nyuci tapi saya yang ngetek yang Anda kerjakan. Namanya praktek itu karena praktek hasilnya. Ini Anda itu praktek. Praktek membuat desain data. Cuma waktunya yang 4 jam. Dia nggak tahu. Dikasihnya ya 4 jam, 4 jam itu saya nabangkan. Anda asistennya ke rumah bisa nabangkan. Ya, oke. Udah. Ya, untuk berapa? Iya. Simpan. Iya. Bentar. Saya sudah ngitung gempa pada kepala jembatan sudah belum di contohnya. Sudah kan? Ini kepala jembatan ya. Ya. Lalu ini ada tekanan tanah. Di sini ada beban gempa gempa tekanan tanah. Sudah ada contohnya. Coba lihat di pilar itu. Kalau itu di kepala jembatan, kalau di pilar gimana? Di pilar tambah ini. Misalkan ini pilar. Pilar itu bentuknya seperti ini misalkan nih. Pakai dua, nah dua gini ya. Terus ini fondasi. Beban gempanya di sini loh. Kalau arah memanjang ke sana, nah ini yang 100%, ini yang 30%. Nah, keluarnya dari sini apa? Ya dari ke atas ditambah setengah beras BT. Untuk beban gampang yang menghitung BT selesai, SMA-nya ngambil diri ini, ya, pernah buka ini tuh. Sudah bisa kan? Gampang. Jadi nggak usah nyari yang betul-betul kota itu. Kalau mau itu silakan. Agar ini. Oke gitu. Ngerti kan? Oke. Ya. Apa lagi? Aku melihat komputer itu bisa bisa. Gimana? Waktu kita belum tahu. Sama melihat maksudnya melihat pisahnya melihat yang mana? Dan kan ini kan. Ini tadi udah di run boleh? Oh sudah. Nah ini ada waktu, ada frekuensi. Nah iya, kenapa? Kenapa? Ini ada 13 tuh. Kamu harus pilih nanti yang mempengaruhi yang mana. Dilihat pergerakannya. Lah, lah, ini kamu itu gimana? Coba kamu perhatikan ke sini. Ini kok.
Bentar, 3D. Oke, sekarang saya lihat moda pertama. Nah, ini moda pertama, ini moda kedua, moda ketiga terus ini. Oke, kan beda-beda ini. Nah, ini pergerakannya seperti ini. Nah, ini moda kelima. Modanya bergerak lagi ke berapa? Nanti dihitung waktu getarnya yang jatuhnya berapa. Terus, moda ke-8. Loh, beda lagi. Waktu getarnya sama ininya beda. Nah, tinggal kamu nyari nyari waktu getar terbesar aja. Ini kalau kamu pakai ngitung waktu getar. Kalau pakai lini kan otomatis. Oke, udah, udah ya. Ada lagi. Cukup? Cukup. Tadi yang di paling bawah tadi maksudnya yang paling besar Ya, dong. Jadi gini, ketika kamu akan menghitung gempa 100%, berarti kamu satu gerakan akan memanjang. Ketika kamu ngitung arah melintang, satu gerakan arah itu panjang. Oh, oke, sudah. Ada lagi. Cukup. Oh ya, karena saya mau pindah ke itu kelas sebelah. Oke, segera dibuat dan diasistensikan ke saya. Oke, sini saya ini aja. Nah,